Terus jadi PR. Karena hari ini nggak mudah menyamakan suami istri untuk kemudian punya visi yang sama, cita-cita besar yang sama, terutama sabar dalam mendidik anak-anaknya itu tidak mudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yuslihkum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam intinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, menjadi orang-orang yang kemudian akan menjadi istiqomah, orang-orang yang akan senantiasa memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam ke atas Rasul mulia Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah tema tentang bagaimana interaksi orang tua dengan remaja. Dan tentu saja kita akan mendiskusikan tema ini, bagaimana Quran memotret hubungan antara anak-anak dengan orang tuanya. Karena salah satu solusi problematika hubungan anak dengan orang tua adalah sejauh mana dekatnya seorang anak dengan orang tua. Kalau hari ini terjadi problem antara anak dan orang tua, kemarin kita sudah bahas bagaimana potret-potret keluarga di dalam Quran itu banyak sekali. Dan kalau salah satunya bermasalah, pasti akan menyebabkan anaknya yang bermasalah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau bapak ibunya bermasalah, maka pasti anaknya akan ada masalah. Ya, itu yang jadi PR bagi kita orang tua. Itulah kenapa kemudian suami istri itu, bapak ibu itu harus sama, visinya harus sama terkait dengan bagaimana mendidik anak-anaknya, itu harus sama. Ya, didiskusikan dulu. Kalau ada perbedaan, maka jangan sampai kemudian anak itu tahu. Karena anak itu cenderung akan memilih kepada yang lebih menyenangkan bagi anak. Kalau yang lebih enak itu ibunya, maka dia akan memilih ibunya. Kalau yang lebih enak bapaknya, dia akan memilih bapaknya. Ini harus jadi PR. Karena hari ini nggak mudah menyamakan suami istri untuk kemudian punya visi yang sama, cita-cita besar yang sama, terutama sabar dalam mendidik anak-anaknya itu tidak mudah. Sekali lagi itu perlu perjuangan ya, perlu perjuangan yang harus betul-betul disepakati bersama sejak mau nikah. Nah, jadi disepakati bersama sejak mau nikah, awalnya nanti kalau Allah karuniai anak, maka kita harus sepakat sama ya, dalam mendidiknya. Ini harus disepakati. Itulah kenapa saya ambil contoh saja, bagaimana kemudian Quran itu ketika membahas tema keluarga, maka Allah sampaikan keluarga itu Ibrahim, ya,
antara Nuh itu tidak disebut keluarga. Ya. Kenapa kok yang disebut keluarga itu Ibrahim? Ya karena itu contoh ideal. Bapak ibunya, anaknya bagus-bagus semua. Bapak sama ibunya visinya sama, anaknya sama. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Tidak. Suaminya oke, Nabi Nuh bagus, istrinya durhaka, anaknya jadi durhaka. Nah, ini harus jadi pelajaran bagi kita. Nah, terus bagaimana hubungan anak remaja? Hari ini remaja itu jadi momok dalam dunia pendidikan. Kita lihat rata-rata orang tua itu menyerah ketika anaknya itu di usia remaja. Artinya wis kandhanane wis angel. Rata-rata begitu. Ya. Nah, padahal remaja itu hanya bagian dari proses kenapa dia sekarang remajanya bermasalah. Itu pasti ada dasar usulnya. Karena kan tidak ada ceritanya tanaman itu ujuk-ujuk gede kan tidak ada. Benar apa tidak? Pasti dari awalnya dulu, dari milih bibitnya, milih tanah yang mau untuk nanam bibit, nyiramine, pupuknya, ya kan sama begitu, sama seperti kita bercocok tanam gitu. Nyatanya suami istri itu kan gambaran di dalam Quran itu kan kalau buat anak itu kan bahasanya cocok tanam. Benar apa tidak? Ya, pakaian satunya lagi adalah tentang cocok tanam. Nah ini kan mau cerita tentang menghasilkan tanaman, bro. Nah kalau orang bercocok tanam, kalau kita belajar sama petani ya, maka ini tentang tanahnya, ini tentang airnya, tentang bibitnya, ya. Kemudian tentang bagaimana mencegahnya dari hama supaya kita bisa memanennya. Ya, kan itu yang harus dipahamkan. Jadi ketika Quran kemudian memisalkan dengan suami istri itu seperti mencangkul, bercocok tanam, itu bukan tanpa sebab. Karena dalam proses dan bercocok tanam itu proses yang panjang apa tidak? Proses yang panjang. Mendidik anak, sukses mendidik anak itu adalah proses yang panjang. Ini harus dipahami.